وأشياخنا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وأمنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأخواتنا وأبونا وأهل بيتنا وذوي البيت علينا خصوصا باسم الجلال شيخ يوسف إسماعيل بهاني وأصولهما وفروعهما وجميع مشايخنا ومن أوصانا بالخير وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلف الصالح. نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا علمه في دار الأمن وقال رضي الله عنه لذلك كله فإن الفن سما إلى المحمدية الذي يرسل الضوء على صفاته البهية ومحاسن العالية وأخلاقه الزكية من الفنون المباركة العظيمة والعلوم الشريفة الثمينة لأنه واصلة من وسائل ازدياد الإيمان وطريق مؤد إلى امتلاء القلب بتعظيمه ومحبته واقتفاء هديه وسنته وتعظيم شعائر ملته وبذلك سعادة في دارين. هذا وإن من أجمع ما ألف في شمائل وأوصاء ما وصلنا في هذه الباب كتاب وسائل الوصول إلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هو سطر عظيم المقدار كثير نفع متسم بالاستيعاب مستمن على ما يسبق إليه الأحباب. أشرقت من سطورها أنوار التحقيق وسالت من صفحات أعزاب صفات سيد سادات صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah taala dengan karunia-Nya, dengan taufiknya kita dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan sehat zahiran wa batinan.
Kemudian salawat serta salamnya kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kelak kita menjadi orang-orang yang layak mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Di minggu yang lalu kita menjelaskan bahwasanya di zaman sekarang itu dihiasi dengan sesuatu yang unik-unik, indah, yang sesuatu yang ajib-ajib di situ. Yang kita saksikan di zaman sekarang, banyak orang yang memperhatikan kepada peninggalan orang-orang yang kepribadian mereka itu sedikit pun gak ada akhlaknya. Yang mereka tersebut bahkan dalam timbangan keutamaannya gak ada sama sekali kebaikan walaupun sebesar biji. Yang orang tersebut tapi diagungkan peninggalannya, diugah-gahkan, bahkan mereka tersebut peninggalannya tersebut disiarkan, ya, diteriakkan dengan teriakan pemberitahuan cerita orang tadi. Padahal itu orang dalam masalah ukuran akhlak gak ada sama sekali. Tapi zaman sekarang banyak gak orang yang ugah-gahkan. Bahkan yang naasnya terkadang orang yang diagung-agungan itu mulhidun. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan bukan orang muslim, yang mereka tidak beriman kepada penciptanya. Itu kadang-kadang yang sirahnya, sejarah mereka itu diagung-agungkan zaman sekarang. Maka kata beliau, kalau mereka demikian diagungkan oleh orang lain, maka pantas bagi kita selaku orang muslim itu mengagungkan, memaparkan sifat-sifat, sejarah-sejarah tapak tilas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut itu ceritanya berulang-ulang kali kalau masa ada masa. Kalau kita punya masa, kita ulang-ulang ceritanya. Ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri juga pernah menceritakan kehidupan para anbiya terdahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Untuk Nabi itu biar kokoh hatinya. Nabi kalau merasa sesuatu yang mengganggu beliau, ada sesuatu yang mengganggu beliau, maka beliau membayangkan bagaimana dulu gangguan orang-orang terhadap Nabi Musa. Nabi Musa sampai mau dibunuh. Nabi ketika membandingkan keadaannya sekarang dengan keadaan Nabi terdahulu, mereka jadi tenang, kokoh hatinya. Nabi kalau mengingat sejarah anbiya zaman dahulu, perjuangan mereka, ada yang bahkan dibelah dari kepala atas sampai ke bawah. Dalam dakwah mereka Nabi terdahulu itu. Nabi kalau ingat begitu dengan keadaan susah Nabi sekarang, itu masih kecil, jadi kuat. Maka kita kalau diceritakan sejarah Nabi, kata beliau, itu untuk apa? Untuk kuatkan hati kita. Kesusahan yang kita lalui sekarang ini, kalau dibandingkan dengan kesusahan yang dijumpai oleh Nabi Muhammad, itu nggak ada bandingnya. Jadi kita, kalau kita kelaparan saat ini dibandingkan dengan kelaparan Nabi Rasulullah, nggak ada bandingnya. Kesusahan hidup kita sekarang ini, kesusahan Nabi Muhammad itu nggak ada bandingnya. Jadi ketika kita membanding, kalau Nabi Muhammad susah begitu kita bisa kuat, maka kita juga yang sepele gini bisa harus kuat. Itu gunanya kita belajar sejarah. Jadi kuat katanya. Jadi kuat hati kita, bertambah keimanan kita, dan tambah kuat cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan agar inarah li afkarina, untuk membuat cemerlang otak kita, akal kita. Kalau kita mengenal itu Nabi Muhammad. Jadi gunanya gitu, belajar sejarah itu gitu gunanya. Biar kita tahu gimana laparnya Nabi, gimana ibadahnya Nabi, gimana kehidupan Nabi. Biar kita tahu, kita bandingkan dengan diri kita, jauh kita. Jauh. Maka dikatakan lidzalika kulli, karena itu semua, fa innal fannal masyama'il Muhammadiyah, karena maka sesungguhnya pan itu jenis ilmu, jurusan ilmu tentang sifat-sifat Nabi. Syama'il itu adalah sifat-sifat Nabi. Alladzi yursilu, yang ilmu ini akan menunjukkan dau'a ala sifatihil bahiyah, gemilangnya sifat Nabi yang elok. Jadi ilmu tentang Syama'il Muhammadiyah ini adalah ilmu yang akan menunjukkan ya, bagaimana terangnya sifat Nabi yang elok. Ilmu Muhammadiyah ini kena jelaskan tentang sifat Nabi dan kita ini. Bagaimana sifat Nabi elok itu bagaimana. Kemudian wa mahasinil aliyah, dan bagaimana keindahan Nabi yang luhur. Kemudian wa akhlaqihil zakiyah, dan akhlak-akhlak Nabi yang suci. Dibahas dalam kitab sampai Muhammadiyah. Minal fununil mubarakatul azimah,
merupakan sebagian daripada pan ilmu, jenis-jenis ilmu yang sangat besar keberkahannya. Kata beliau. Dalam masalah Syama'il Muhammadiyah ini itu diceritakan bagaimana sifat Nabi, keindahan Nabi, akhlak Nabi, itu ceritakan. Jadi berkah. Jadi banyak, kita kan banyak jurusan, ada kitab hadis, kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf. Nah, kitab Syama'il ini adalah menjelaskan sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi, ya. Ini merupakan minal funul mubarakatil azimah, merupakan sebagian dari jurusan-jurusan ilmu yang besar keberkahannya. Kata beliau. Wal ulumil syarifah taminah, dan merupakan sebagian daripada ilmu-ilmu yang mulia lagi mahal harganya. Mahal ini ilmu. Sangat luar biasa. Kenapa? Li'annahu, karena ilmu tentang sifat Muhammad ini wasilatun min wasailil izdiyadil iman, merupakan salah satu perantara di antara perantara untuk menambahkan iman. Orang semakin kenal dengan Nabi Muhammad, makin kuat tuh imannya. Orang kalau sudah mahabbah kepada Sayyidina Rasul, apapun yang dia buat itu besar nilainya. Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Usaid Habsi Sahib Sibtul Durar, beliau ini punya keunikan tersendiri. Beliau kalau habis subuh itu biasa di majelis beliau itu ngajarnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu, ilmu sharat, itu yang beliau ajarkan. Ilmu nahwu, ilmu sharat. Orang kalau habis subuh biasanya apa? Tafsir, fikih. Ilmu nahwu ini kata Imam Ghazali ilmu dunia. Termasuk dalam ilmu dunia, dia dihitung sebagai ilmu akhirat karena dia adalah alat. Maka orang katakan ilmu nahwu itu ilmu alat. Alat buat apa? Untuk membaca kitab gundul, untuk membaca hadis, untuk mentafsirkan Quran. Itu ilmu nahwu. Tapi Habib Ali itu ngajarkan, Habib Ali itu suka ilmu nahwu sharat. Habib Ali itu paling senang dengan ilmu sharat. Maka itu kalau kita lihat kasidah Habib Ali itu penuh dengan bilaghahnya, penuh dengan ilmu nahwu luar biasa. Jadi ada salah seorang di Habib saat itu di Hadramaut itu nggak senang Habib Ali, jadi nggak mau datang majelis Habib Ali. Lalu kemudian saat itu dia tidur, Habib ini tidur, ulama besar saat itu. Habib juga mimpi, dalam mimpinya dia ketemu. Dia lihat ada seseorang, 3 orang datang lewat pertama terburu-buru gitu. 1 lewat, 2 lewat, yang 3 dipegang sama Habib itu. Enti mau kemana? Maka ternyata yang pertama kali datang tadi itu Sayyidina Rasul. Yang pertama kali datang itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Yang kedua Sayyidina Ali. Yang ketiga Sayyidina Hasan. Ketiga Sayyidina Hasan. Lalu tak pegang. Enti mau kemana? Anak pengen datang ke majlisnya sahabat Ali Muhammad SAW. Ilmu nahwu, Rasulullah juga hadir di majlisnya Habib Ali. Yang diajarkan bukan fikih tapi ilmu nahwu. Yang menarik ini apa? Karena Habib Ali itu orang yang mahabbah dengan Sayyidina Rasulullah SAW, yang cintanya luar biasa. Jadi kalau orang itu sudah cinta kepada Rasul, jadi semua itu apapun bagus. Inilah letak kemuliaan seorang hamba itu, seorang umatnya Sayyidina Rasul, kalau dia bisa mencintai Sayyidina Rasulullah dengan sebenar-benar kecintaan, bukan hanya dakwah belaka, bukan yang kemarin kita jelaskan. Jadi ini ilmu tentang Syama'il Muhammadiyah ini adalah wasilah, jambatan, perantara di antara banyak perantara untuk menambahkan iman. Iman itu bisa ditambah dengan tafakur, dengan kita baca Quran, kita ngaji, kita belajar. Termasuk tentang belajar Muhammadiyah ini juga salah satu jambatan untuk menambah iman. Jadi bukan hanya semata Nabi Muhammad, bukan begitu. Jadi kita tambah kuat iman kita, percaya dengan Rasulullah. Kemudian watariqun mu'addin ila imtila'il qalbi, dan ilmu tentang Syama'il Muhammadiyah ini juga merupakan jalan mu'addin yang akan menuju imtila'il qalbi, untuk penuhnya hati bi ta'zimihi wa mahabbatihi, di dalam mengagungkan Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Jadi ilmu ini juga salah satu jalan yang menunjukkan kepada kita untuk hati kita biar penuh mengagungkan Nabi Muhammad, cinta Muhammad ini dengan cara ilmu ini. Karena
Karena manusia ini, kata Imam Ghazali, dia la yuhibbu illa ma ya'rifu. Karena Imam Ghazali mengatakan insan itu, manusia itu tidak, al-insanu la yuhibbu illa ma ya'rifu. Sesungguhnya manusia itu tidak akan mencintai sesuatu kecuali sesuatu yang dia kenal. Itu sifat manusia. Itu sudah jublatun. Setiap manusia itu sudah wataknya begitu. Dia akan mencintai apa yang dia kenal. Semakin orang itu kenal dengan Sayyidina Rasul, maka dia akan cinta, akan ngagungin. Ya. Jadi ilmu Syama'il Muhammadiyah ini adalah jalan untuk menuju kepada penuhnya hati terhadap pengagungan kepada Rasulullah dan mahabbah kepada Rasulullah, waqtifa'il hadih, dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Salah satunya. Karena maaf, antum semua, ini omongan saya biar berbuih, itu gak manfaat kalau gak ada mahabbah sama saya. Itu gak akan ada manfaat. Apalagi memang dia gak cinta, benci justru sebaliknya, itu gak manfaat. Sekalipun yang dibaca itu hadis, sekalipun dibaca itu adalah Al-Quran. Karena watak manusia tersebut membenci setiap orang yang dia gak suka. Baik yang disampaikan tadi, tidak akan menerima segala sesuatu disampaikan oleh orang yang tidak suka. Baik dia tadi itu yang disampaikan kebaikan, lebih-lebih yang buruk. Jadi kan dengan Rasulullah itu mahabbah dulu. Dengan seukuran mahabbah kita lah kita akan mengikut tadi. Wa sunnati, dan mengikuti petunjuk Nabi dan sunnahnya. Dan wa ta'zimi syara'il millati, dan mengagungkan syiar-syiar agama Nabi. Wa bidzalika sa'adu fidrain, ketahuilah, kata beliau, ya, bertambahnya iman, penuhnya hati dengan ta'zim kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, ngikut petunjuk Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah, mengagungkan syiar-syiarnya Rasulullah, itu merupakan adalah salah satu kebahagiaan dunia wal akhirat. Wa bidzalika sa'adatul fidrain, kebahagiaan dunia akhirat itu letaknya di situ semua. Nah, ya dah. Maka itu kita hidup di dunia ini sering saya sebutkan, cuma ngikut saja, selesai, tak ada yang lain. Ngikut aja kepada Nabi Muhammad atau mengikuti orang yang mengikuti Muhammad. Itu aja, habis sudah. Hadza, kata beliau, dan ini wa inna min ajma'il ma'ulifa bil syama'il, dan sesungguhnya sebagian daripada kitab yang disusun yang paling sempurna tentang Syama'il Muhammadiyah ini, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad ini, wa awsa'ima, dan yang paling luas penjelasan kitab tentang Syama'il Muhammadiyah ini, ma wasalna wa awsa'ama wasalna, dan yang paling luas tentang apa yang telah kami capai fi hadhil bab, tentang masalah Syama'il Muhammad ini, yaitu kitabun wasailul wusul ila sya'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Wasail Wusul, nama ini kitab ini Wasail Wusul ya Rasulullah. Ini kata beliau, Syekh Dr. Abdurrahman Asyamil Al-Adhali, beliau katakan ini kitab yang paling luas dan paling lengkap tentang menjelaskan Syama'il Rasulullah. Kata beliau, id huwa safrun azimul miqdar, karena kitab ini adalah kitab yang sangat agung. Kitab yang sangat agung, kasir naf'i, manfaatnya sangat banyak. Kemudian muttasamu bil isti'ab, yang dijuluki, dikenal dengan kitab yang sangat lengkap. Kemudian mustamil ala ma yasbu ilal ahbab, di dalamnya mengandung sesuatu yang dicita-citakan para pecinta Rasulullah di dalamnya. Jadi apa yang diinginkan para pecinta Rasulullah nanti dituangkan dalam ini, kan gitu, semuanya lengkap di dalam ini kitab. Asyarakat min suturi anwarut tahqiq, akan terbit dari tulisan-tulisan kitab ini anwarut tahqiq, cahaya-cahaya hakikat. Bagaimana hakikat Rasulullah itu dijelaskan. Kemudian wasalat min safahatihi, dan akan mengalir dari lembaran-lembaran kitab ini a'dhamu sifat, sifat yang paling segar di Sayyidina Rasulullah SAW, yang dimiliki oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Dalam kitab ini nanti akan menuangkan. Kaifalah, bagaimana tidak begitu, kata beliau. Wa mu'allifuhu, pengarangnya Syekh Yusuf An-Nabhani ini adalah sahibul kalamil sayyal,
orang yang memiliki pulpen yang mengalir. Maksudnya beliau ini adalah tukang susun kitab. Jadi pulpen beliau tuh gak pernah berhenti untuk mengalir. Namanya sahibul kalam yusayyal, orang yang mengalir, pulpen itu terus mengalir. Jadi banyak karangannya. Bahkan beliau juga disebut wasihrul halal, yaitu tukang sulap. Maksudnya ini julukan kepada orang yang hebat. Kenapa dikatakan tukang sulap? Kita lihat, kalau sulap itu dilihat, pekerjaan itu sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Kita perhatikan, kadang botol itu tutup, tahu-tahu masuk koin, enggak? Nah beliau ini bisa menerangkan sebuah kitab sulit tapi gampang jadinya. Memang sulit, kelihatan sejatinya sulit, tapi kelihatan gampang. Nanti jelaskan. Itu hebatnya beliau. Karena orang tuh semakin luas ilmunya, semakin sedikit berbicaranya, dan semakin bermakna kalam-kalamnya. Siapa dia? Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu beliau punya mukjizat apa? Jawami'il Kalim. Beliau itu kata Habib Ali memiliki Jawami'il Kalim. Apa itu Jawami'il Kalim? Kalimatnya sedikit tapi penuh dengan makna. Itu Rasulullah. Ada orang tanya, benar gak? Yang Rasulullah apa mulainya? La taghdab. Itu dua hadis Rasulullah. Jangan marah. Tapi ditafsirkan ulama, Habib Imam Ghazali nafsirkan itu hadis sampai berpasal-pasal. Cuman kalimat Nabi, la taghdab, jangan marah. Gitu doang. Tapi ditafsirkan banyak. Jadi orang itu kadar dia tuh kelihatan berilmu tidak, dia sedikit ngomong tapi nilainya banyak. Nah beliau ini sampai dekat Sihrul Halal, julukannya seperti tukang sulap. Sedikit bicara sesuatu yang kita lihat payah, tapi ketika beliau yang bolanya gampang kelihatannya. Siapa beliau? Abul Mahasin Yusuf ibn Ismail An-Nabahani. Beliau ini. Jadi gimana nih kitab tidak sempurna? Pengarangnya itu siapa dulu? Katanya si Yusuf An-Nabahani, alladzi tarat bi mu'allafatihi al-rukban, yang dimana karangan-karang beliau ini, kata beliau, itu menyebar dibawa oleh orang-orang yang para pekelana. Jadi yang belajar kepada beliau ini bukan hanya orang yang tinggal di negerinya, banyak juga yang belajar kepada beliau. Kitabnya kemudian dibawa ke penjuru-penjuru dunia. Ini beliau yang mana wa waqafa nasyatu ala khidmati siratul muhammadiyah wa sultul gharra. Beliau adalah orang yang mewakafkan kesungguhan dirinya di dalam berkhidmat kepada sirah Muhammadiyah. Jadi beliau ini karangan tentang sirah sejarah Nabi Muhammad ini itu habis beliau, semangat beliau diwakafkan semua. Wasul dan gharah, dan untuk sunnah Nabi yang mulia. Ini punya beliau, punya kehidupan. Kesungguhannya dihabiskan untuk berkhidmat, nyusun kitab tentang Rasulullah. Gimana gak mulia? Wafada bi syarfil mu'abbad, dan beliau menjadi orang yang sukses dengan mendapatkan kemuliaan yang abadi. Sampai sekarang gak mulia? Kita tanya orang ini nanti berapa tahun yang nanti wafatnya, tahun berapa dia lahir, itu jelaskan. Tapi namanya masih disebut gak? Masih. Dapat gak di pahala ini? Dapat. Beliau mendapatkan kemuliaan yang abadi. Kita pernah gak lihat wajahnya? Gak pernah. Kita pernah jumpa? Gak pernah. Tapi kita cinta gak sama si Ustaz Maulid? Cinta. Dari mana? Dari karangannya. Tuh lihat. Dari kecintaannya dengan Sayyidina Rasul. Tuh, mulia aja. Wal ajri wa ajri alladhi la yanfud. Dan beliau juga menjadi orang yang sukses dengan mendapatkan pahala yang gak pernah habis. Sampai sekarang di beliau tetap dapat kebagian pahalanya sampai sekarang. Itu sampai sekarang dengan kitabnya. Selesai di situ, kita sedikit baca tentang Syekh Yusuf An-Nabahani. Terjemah Syekh Al-Alami Al-Alim Allama Al-Muhaddits Yusuf ibn Ismail An-Nabahani rahmatullah alaih. Terjemah atau terjemah udah bahasa Indonesia ya dah. Terjemah Syekh Al-Alim Allamah Yusuf An-Nabahani. Beliau wahwal adib. Beliau adalah seorang yang beradab. Seorang yang beradab
asyairul muflid. Beliau adalah tukang syair yang handal, orang yang beradab dan juga tukang syair yang handal, penyair yang handal. Kemudian al-alama yang luas ilmunya, al-mutqinu yang tekun kalau mengerjakan sesuatu, nggak gampang ngambek, tai mau sini, tidak begitu, mungkin. Kemudian al-wara, beliau tuh orang yang wara, hati-hati sifat ini beliau. Al-hujjatun, beliau seorang hujjah. At-taqi yang bertakwa. Al-abid yang ahli ibadah beliau. Al-muhabbi sadiq, beliau adalah pecinta sejati, muhabbi sadiq. Ya, kemudian al-mutafani fi hubbi Rasulullah SAW, yang membinasakan dirinya dalam cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kita kalau bicara cinta, beliau Masya Allah. Wal mukthir min madaihi, orang yang banyak memuji Sayyidina Rasul. Kerjanya gitu aja tuh, memuji Nabi Muhammad. Taklifan, baik dalam bentuk susunan karangan, wa naqlan dalam bentuk tukiran, au riwayatan atau bentuk cerita, au insya'an atau karangan, au tadwinan ataupun diwan, kasidah begitu, memuji Nabi Muhammad. Kerjanya memuji Rasulullah. Ini beliau. Jangan kita sekedar dengar sejarahnya, tapi kita tak niru. Ini beliau. Nasruddin, pembantu, penolong agama. Ini agama, beliau bantu, ikut andil di situ. Siapa beliau? Abul Futuh. Kemudian Abul Futuh wa Abul Mahasin julukannya itu. Yusuf ibn Ismail ibn Yusuf Ismail ibn Muhammad ibn Nasruddin An-Nabahani. Jadi beliau namanya Yusuf. Ada enggak nama Yusuf ni? Nama beliau ni adalah Syekh Yusuf. Beliau punya bapa namanya Ismail. Bapaknya Syekh Yusuf An-Nabahani punya bapa namanya Yusuf Ismail. Gitu aja tu namanya. Yusuf Ismail. Jadi kakeknya Syekh Yusuf ini namanya Yusuf Ismail. Yusuf Ismail itu punya Syekh Yusuf Ismail punya bapa namanya Muhammad. Syekh Muhammad itu punya bapa namanya Nasruddin. Imam Nasruddin An-Nabahani dari An-Nabahani. Nisbatul lil bani Nabhan. Dikatakan Nabhani itu bernisbat kepada suku Nabhan. Siapa suku Nabhan ini? Kaumun min Arabil Badiyah, satu kaum dari Arab Baduy, itu orang kampung beliau. Jadi posisinya, maka saya katakan orang-orang kampung itu murni. Rasulullah itu pada saat lahir, ya, itu langsung dibawa oleh Sayyidatul Halimah Sa'diyah ke mana? Ke kampung Sa'di. Ya, kenapa? Hawa di kampung itu asli ketimbang hidup di kota. Katanya. Maka itu anak-anak kampung itu biasanya bersih, nggak ngerti itu, nggak ngerti internet, nggak ngerti apa-apa deh semuanya. Lalu pergi ke kota belajar, maka itu gampang, sekalipun kelihatan kolot. Tapi kalau belajar cepat. Kalau pertama dia bingung deh, bangunan tinggi, bingung deh, nggak ngerti bahasa orang kota, logoan, nggak ngerti begitu-begituan. Tapi kalau dia belajar cepat, karena suci, nggak ada yang ngotorin pikirannya. Jadi beliau ini Nabhan itu adalah kaum min Arabil Badiyah, satu kaum dari Arab Baduy. Sebenarnya di Arab, Nabhan itu suku kaum dari Arab Baduy. Nazalu bil qaryah Ijzim, yang tinggal di kampung Ijzim. Ijzim ini bisa kata fil amar wa ya qaryatun waqi'ah bi janibi samalil min ardi Palestin. Yang beliau ini Ijzim ini adalah satu kampung yang berletak di sisi shimal, utara daripada ardi Palestin. Jadi di bagian dari Palestin. Jadi letaknya di sebelah utara Palestin, Ijzim. Nah beliau ini dari Bani Nabhan, tinggal di Ijzim. Ijzim ini satu kampung yang berada di sebelah utara kota Palestin. Jadi di sana dia. Tabi'un lil qada'il hifa min amal al-uqaq. Beliau tadi Ijzim itu ngikut kepada pemerintah Hifa. Qadinya di sana qadi, yang jadi hakimnya kadim daerah Hifa. Jadi kalau keputusan ke Hifa gitu,
Kemudian min a'malil Oka, dia merupakan salah satu pegawai dari negeri Oka. Jadi pusatnya di Oka sana, daerah Oka. Ini masih daerah Palestina sana ini. Lahirnya beliau, jadi orang kampung beda. Masya Allah, Masya Allah. Kita sampai kepada ini. Lahir, wa kanat wiladatu fi qaryah Ijzim. Beliau lahir itu di kota Ijzim, daerah kampung Ijzim tadi. Pada hari Kamis tahun 1265. 1265 Hijriah. Berapa tahun tuh? 1265 Hijriah. Sekarang 1445 Hijriah. Kali itu. Beliau wafat di sini nanti disebutkan wafatnya 1350. Beliau wafat. Udah berapa tahun tuh? 1350. Udah 100 udah sampai 100 lah. Sekarang 1445. Beliau nikah 1350. 95 tahun. Baru 95 tahun tidak jumpa sama kita. Baru gak ulama. Tapi dia punya karangan ya, kalau untuk tahun 95 tahun itu masih dekat ya masa dia. Jadi 95 tahun yang lalu beliau masih hidup. Tapi karangan nanti banyak sekali ya. Maksudnya kalau kita membaca sejarah-sejarah orang macam ini, kita ikuti tuh mereka langkahnya tuh. Yang kita hidup cuma ngikut. Kita jangan yang sok pandai lah masing-masing. Cuma ngikut aja tuh yang orang-orang zaman dulu melangkah seperti apa ya kita ikut. Itu aja. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat kepada saya pribadi khususnya dan kepada hadirin sekalian, agar Allah Ta'ala mencurahkan sedikit cahaya pemanutan kepada mereka yang memanut kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu